Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firdaus, dan kali ini kita akan berbicara seputar pertandingan Big Match Liga 1 2021 yang insya Allah akan live pada 12 September 2021 pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana akan mempertemukan antara Persija Jakarta berhadapan dengan PSIS Semarang. Kita masuk berbicara tentang prediksi pertandingan, tapi sebelumnya seperti biasa bagi kawan-kawan yang baru masuk ke Daus Channel Liga 1 2021, silakan bantu like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Thank you kawan-kawan semuanya telah support channel Daus Channel ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk squad ya dari kesebelasan Persija Jakarta. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa Persija Jakarta pada pertandingan pekan pertama berhasil ditahan imbang oleh PSS Sleman dengan skor 1-1. Ya, sementara PSIS Semarang pada pertandingan pekan pertama mereka berhasil mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 1-0. Ini saya sedang melihat data di tangan saya agar tidak salah berbicara, dan kita harus berbicara dengan sesuai data pertandingan. Nah, untuk pertandingan ketika menghadapi PSS Sleman, Persija Jakarta di sana tampil menurut saya ya tidak optimal ya. Rotasi pemain ya, koordinasi antar pemain antar lini itu masih sangat kurang kawan-kawan ya. Dan ada beberapa pemain Persija Jakarta ya, kiper sepertinya tetap akan dipercayakan kepada Andri Tani kawan-kawan ya. Kemudian ada stopper Maman Abdurrahman, kemudian ada Marco Mota untuk pemain bawah yang sudah sangat berpengalaman. Kemudian gelandang bertahan ada Tony Cipto ya, pemain sayap lincah ada Riku Simajuntak. Ini tentunya akan sangat berbahaya dan harus diwaspadai oleh tim PSIS Semarang. Di lini depan pun sangat mengerikan. Persija Jakarta memiliki pemain sayap yang lincah yaitu Osvaldo Hai. Kemudian mereka juga punya Marco Simic yang sangat berpengalaman ya. Saya kira dia sangat berbahaya ketika berada dalam kotak penalti lawan. Sementara PSIS Semarang tentu juga masih mengandalkan seorang kiper ya, Yandia Putra. Kemudian juga ada stopper pemain asing yaitu Welles. Kemudian juga ada wingback ya, ini pemain wingback muda yang sangat lincah yaitu Pratama Arhan. Kemudian juga ada Alom gelandang. Kemudian ada Jonathan ya, gelandang yang cukup kreatif di kesebelasan PSIS Semarang. Kemudian juga ada striker yaitu siapa lagi kalau bukan Bruno Silva. Kemudian juga ada Fandi Eko Utomo ya sebagai pemain yang kemungkinan juga akan diberi kesempatan kembali oleh pelatih PSIS Semarang. Di dalam beberapa pertandingan terakhir ya, kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir Persija Jakarta meraih 3 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 1 kali dan tidak pernah kalah ya dalam 5 pertandingan terakhirnya. Sementara dari PSIS Semarang dalam 5 pertandingan terakhirnya mereka berhasil mendapatkan menang 3 kali ya, imbang 1 kali, dan juga kekalahan 1 kali. Jadi tidak jauh berbeda kawan-kawan ya, berarti hanya beda-beda tipis gitu ya. Dan untuk head to head yang mempertemukan mereka, kita lihat di sini ada 4 pertemuan yang mempertemukan antara Persija Jakarta berhadapan dengan PSIS Semarang ya. Itu 3 kali dimenangkan oleh Persija Jakarta dan 1 kali dimenangkan oleh PSIS Semarang. Artinya secara 4 pertemuan terakhir PSIS Semarang kalah dalam 1 titik berhadapan dengan Persija Jakarta, sementara 4 pertemuan terakhir Persija Jakarta lebih unggul terhadap PSIS Semarang ya. Jadi data ini perlu dan sangat penting kita bicara sebentar mengenai data ini, karena ini akan menyangkut dengan prediksi jalannya pertandingan ya. Saya melihat di pertandingan pertama pada saat itu Persija Jakarta bermain dengan PSS Sleman itu kesulitan di lini tengah ya. Rohit Chan kemudian Tony Cipto sulit mendapatkan bola, dan terasa bahwa mereka tidak bisa memainkan bola di area tengah dengan baik, dan bahkan bisa dibilang pada saat itu PSS Sleman justru lebih dominan dengan Kim Kurniawan ya di sana. Kemudian juga ada beberapa gelandang mereka yang memang menguasai bola, dan pada saat itu Persija Jakarta memang sangat direpotkan oleh PSS Sleman. Sementara Persija Jakarta pada saat itu hanya mengandalkan permainan serangan balik, walaupun dominan menguasai bola tapi hanya di area
wilayah pertahanan mereka sendiri. Sementara itu PSIS Semarang versus Persela Lamongan pada saat itu bisa dibilang PSIS tampil cukup baik, namun di menit-menit akhir mereka baru bisa menciptakan satu gol, dan gol itu bisa dipertahankan untuk menjadi kemenangan pertama mereka atas Persela Lamongan di BRI Liga 1 2021. Ya, kalau secara permainan saya melihat bahwa PSIS Semarang pada saat itu justru ketika memainkan beberapa pemain lapis kedua itu justru lebih hidup, ya, ketika memainkan Alom Nerius, ya, pemain asal Papua, justru area lini tengah dari PSIS Semarang itu lebih hidup. Kemudian mereka juga memberikan kesempatan kepada Pratama Arhan yang sangat sering intercept dan maju ke depan, ya. Ini juga menjadi sebuah strategi yang berhasil ketika itu dimanfaatkan oleh pemain dari PSIS Semarang. Lalu pertanyaan kawan-kawan tentunya pasti bagaimana kira-kira prediksi skornya. Ya, kalau prediksi skor saya sepertinya mengandalkan dan sedikit mengunggulkan di atas kertas Persija Jakarta akan unggul. Tetapi ini adalah sepak bola, apapun terjadi, dan PSIS Semarang juga memiliki skuad yang menurut saya perpaduan pemain senior dan pemain muda yang cukup oke, dan bukan tidak mungkin bahwa mereka justru bisa mengalahkan Persija Jakarta. Namun secara pengalaman dan juga kedalaman skuad saya sedikit mengunggulkan Persija Jakarta dibandingkan dengan PSIS Semarang. Nah, untuk prediksi skornya berapa? Kalau menurut saya prediksi skornya mungkin sekitar 2-1 ataupun 1-0 keunggulan untuk Persija Jakarta. Dan kalau kemenangan untuk PSIS bagaimana? Saya kira tidak akan lebih daripada 1-0. Kalau seandainya PSIS menang mungkin hanya selisih 1 gol, ya. Itu apakah 1-0 ataupun 2-1 untuk PSIS juga. Saya kira pertandingan ini akan ketat dan akan sangat seru, karena kita tahu bahwa Persija tentunya membutuhkan poin, karena mereka di pertandingan pertama ditahan oleh PSS Sleman, sementara PSIS tentunya ingin terus mendapat poin sebanyak-banyaknya dan ingin menduduki di peringkat atas klasemen BRI Liga 1 2021. Ya, jadi ingat kawan-kawan, catat kembali bahwa pertandingan ini akan live pada tanggal 12 September 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan disiarkan di Indosiar maupun di video.com. Nanti kawan-kawan akan mendapat kabar terbaru dari kami kembali. Dan bagi kawan-kawan yang ingin update seputar informasi Liga 1 maupun Liga 2, seputar transfer, jadwal pertandingan, prediksi pertandingan, dan juga hasil pertandingan, silahkan aktifkan dulu notifikasinya, aktifkan dulu tanda loncengnya agar kawan-kawan mendapat informasi ketika kami upload video terbaru seputar BRI Liga 1 2021. Untuk prediksi pertandingan lainnya, kawan-kawan bisa cek di video kami sebelumnya. Kami sudah bahas sangat banyak prediksi pertandingan untuk pertandingan kedua di sana. Terima kasih banyak kawan-kawan atas segala dukungan dan supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.